rencana besar Anies Baswedan setelah menolak tawaran pilkada? Mungkinkah Anies Baswedan mendirikan partai baru? Anies Baswedan, sosok yang selama ini dikenal dengan pendekatannya yang cermat dan penuh perhitungan, baru-baru ini mengejutkan publik dengan keputusan yang tidak terduga. Di tengah berbagai spekulasi tentang keterlibatannya dalam Pilkada 2024, Anies justru mengambil langkah mundur dari panggung kontestasi politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa ia tidak akan maju dalam pemilihan kepala daerah tahun depan, termasuk di Jawa Barat, meskipun banyak partai politik telah menawarkan dukungan kepadanya. Keputusan ini seolah mempertegas posisinya sebagai sosok yang lebih memilih jalan independen di tengah dinamika politik nasional yang semakin kompleks. Keputusan Anies untuk tidak berpartisipasi dalam Pilkada 2024, khususnya di Jawa Barat, memunculkan tanda tanya besar di kalangan publik dan pengamat politik. Selama ini, Anies dipandang sebagai figur yang berpotensi besar untuk meraih posisi strategis dalam pemerintahan lokal, mengingat popularitasnya yang luas di berbagai daerah. Namun, ia justru memilih untuk tidak berkompetisi dalam pilkada mendatang. Menurut Anies, ada sejumlah pertimbangan yang melatar belakangi keputusannya ini. Ia mengakui bahwa berbagai partai politik telah mendekatinya dengan tawaran untuk maju di Pilkada Jawa Barat, tetapi ia menolak tawaran-tawaran tersebut. Anies justru lebih memilih untuk menunggu dan melihat bagaimana dinamika politik nasional berkembang. Apakah akan buat partai politik baru? Katanya, dengan nada bertanya yang menggantung. Ada keinginan yang jelas dalam suaranya, keinginan untuk tetap menjaga kebebasan bergeraknya di luar struktur partai yang ada. Lebih jauh, Anies berbicara tentang keengganannya untuk terlibat dalam struktur partai politik yang menurutnya kerap tersandera oleh kekuasaan. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandera oleh kekuasaan? Ungkapnya dengan nada kritis. Pernyataan ini menggambarkan kekecewaannya terhadap partai-partai yang ada, yang seringkali harus berkompromi dengan kepentingan kekuasaan yang lebih besar. Menurut Anies, masuk ke dalam partai politik saat ini bukan hanya menjadi masalah pilihan, tetapi juga masalah risiko. Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam, tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan betapa politisasi di Indonesia telah menjadi arena yang semakin sempit bagi mereka yang ingin bermain bersih. Ia melihat bahwa banyak politisi atau tokoh yang masuk ke partai justru berakhir terikat oleh kepentingan-kepentingan yang menghambat gerak dan kebebasan mereka untuk melakukan perubahan. Di tengah ketidakpastian ini, muncul pertanyaan penting. Kemana langkah Anies selanjutnya? Ia memberikan sedikit petunjuk ketika menyebut tentang kemungkinan membentuk partai politik baru. Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan. Kata Anies, memberikan indikasi bahwa ia mungkin sedang mempertimbangkan untuk melahirkan gerakan baru, baik dalam bentuk partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan, ormas. Bagi Anies, semangat perubahan yang ada di masyarakat saat ini terlalu besar untuk diabaikan. Ada kebutuhan mendesak untuk menyatukan energi ini menjadi sebuah gerakan kolektif yang dapat benar-benar membawa perubahan nyata dalam lanskap politik Indonesia. Membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, ujarnya, membuka kemungkinan baru yang lebih besar dari sekadar partisipasi dalam pemilihan lokal. Langkah ini tentu bukan tanpa risiko. Membentuk partai politik baru membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari segi finansial maupun dukungan massa. Selain itu, tantangan untuk mengarahkan semangat perubahan menjadi agenda politik yang konkret juga tidak mudah. Namun, Anies tampaknya siap untuk menghadapi tantangan ini. Baginya, membentuk wadah baru adalah cara untuk tetap relevan dan signifikan di panggung politik nasional. Anies tampaknya sedang mengukur langkah-langkahnya dengan sangat hati-hati. Tidak ingin terburu-buru, tetapi juga tidak ingin kehilangan momen. Ia mengakui bahwa jalan ke depan masih terbuka lebar dan penuh dengan berbagai kemungkinan. Mungkin inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang direncanakan Anies? Apakah ia akan memimpin sebuah gerakan politik baru? Ataukah ia akan membentuk partai baru yang mampu menembus batas-batas kekuasaan yang ada? Ini adalah sebuah kenyataan, kata Anies,
merujuk pada situasi politik saat ini yang menurutnya sangat dinamis dan membutuhkan pendekatan baru. Anies tampaknya ingin melihat apakah kekuatan perubahan ini dapat diorganisir dalam bentuk yang lebih formal, seperti partai politik, atau tetap fleksibel dalam bentuk gerakan sosial yang lebih inklusif. Baginya, yang terpenting adalah menjaga agar semangat perubahan tidak padam, melainkan terus menyala dan semakin besar. Apapun langkah yang akan diambil Anies, jelas bahwa ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar memenangkan kontestasi lokal. Anies tampaknya sedang merencanakan sebuah gerakan yang lebih besar, gerakan yang mungkin akan mengguncang panggung politik Indonesia. Dengan tetap menjaga independensinya, Anies menunjukkan bahwa politik tidak selalu tentang perebutan kekuasaan, tetapi juga tentang mencari jalan baru untuk mencapai tujuan yang lebih besar, perubahan yang bermakna. Saat ini, publik Indonesia hanya bisa menunggu dan melihat kemana arah langkah Anies Baswedan berikutnya. Satu hal yang pasti, ia sedang menyusun langkah-langkah strategis yang dapat mengubah arah politik Indonesia di masa depan. Seperti apa langkah itu, hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu yang jelas, perjalanan politik Anies Baswedan masih panjang, penuh dengan tantangan, dan mungkin penuh dengan kejutan-kejutan baru.